Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, ketemu lagi nih bareng aku Aulia Zahra Dan aku Quinza Jasmine di acara Biskopaja, Bincang Seru Komunitas Pelajar Jakarta. Halo Sobat Pintar, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Di siang hari ini Biskopaja mengangkat tema yaitu berlaga di kejuaraan junior Asia bulu tangkis mendunia. Dan di studio kita hari ini kita udah kedatangan nih bintang tamunya, yaitu bintang tamu dari SMP Negeri 148 Jakarta. Hai Kak. Hai. Keren banget nih sampai Asia, sampai mendunia nih, udah mendunia ya kalau Asia tuh ya. Wah, keren banget. Udah beda ul. Kita harus kenalan dulu gak sih? Ya kan? Wajib kita Ini kenalan. Betul, ini sangat menginspirasi sekali. Jadi Sobat Pintar di rumah juga harusnya kenal. Kalau kita kan udah kenal ya, Ja. Iya. Boleh dong kakak-kakak kenalin siapa yang mau duluan? Siapa? Boleh. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Antoine Akzar Syihab, biasa dipanggil Akzar. Oke, hai Kak Azhar. Azhar. Kalau kakak yang pakai jas? Perkenalkan, nama saya Gafrel Rasyad Arya Satya, biasa dipanggil Gafrel. Saya dari SMP Negeri 148 Jakarta. Oke, hai Kak. Kak. Oke, keren banget nih ya. Aku jujur menarik jersinya Kak Azhar nih. Jersinya Lucu udah banget kelihatan ya, kayak jersey sangat mahal banget ya. Betul. Oke, kita boleh dong nih ya nanya-nanya dikit gak apa-apa ya Kak? Boleh dong. Oke. Boleh ya. Jadi buat pertanyaan pertama, aku mau nanya ke Kak Akzar dulu ya. Boleh? Oke, jadi aku mau nanya, ceritain dong pengalaman kakak pas pertama kali ikut bulu tangkis, gimana sih perasaannya? Ya awalnya cuman ikut-ikut latihan doang sama ayah pas masih ikut latihan di kampus, ikut main-main. Tapi akhirnya mulai suka, habis itu ikut ke klub kan. Habis itu mulai suka main, akhirnya ikut deh main terus sampai suka latihan terus. Berarti dulunya itu diajak ya Kak ya? Iya diajak. Oh, sama berarti kakak. membangunnya itu karena diajak. Oke. Sangat ini ya, kayaknya kita juga kebanyakan punya ketertarikan gitu gak sih? Iya. Diajak misalnya sama temen gitu, terus kok suka gitu. Iya, betul. Oke. Terus kan tadi Kak Azhar bilang kalau misalnya kakak itu awalnya kan ikut-ikutan ya sama kakak sama ayah. Iya. Oke. Terus kapan sih Kak akhirnya kakak tuh ngerasa kalau bulu tangkis itu tuh bukan cuma hobi gitu? Akhirnya kakak bilang, wah aku mau deh seriusin gitu bulu tangkis. Kapan sih Kak? Semenjak pas pertandingan kan, pas lagi pertandingan pas itu juara, habis itu mulai semangat kan, habis itu mulai pikir kayaknya udah sering juara kayak bisa deh buat jadi atlet nasional. Berarti termotivasinya karena menang terus ya Kak ya? Iya. Oh keren banget dong, berarti itu latihannya kayak gimana Kak? Kalau dulu sih latihannya cuman seminggu cuma 4 kali sore doang, tapi mungkin karena kayak kadang masih suka kalah jadi latihannya ditambah pagi sama sore, jadi seminggu bisa 6 kali atau 7 kali. Buat sekali Wow. latihan itu butuh berapa jam kak buat latihan? Biasanya sih 3 jam 4 jam buat sekali. 3 jam 4 jam. 3 jam 4 jam, berarti kalau dikali 6 kali pertemuan berapa jam tuh? Oh, 3 kali 6. 12 16 lebih Biasa ya? sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Wah keren banget. Itu kayaknya kalau aku capek tuh. Udah paginya terus nanti sorenya lagi. Wah, oke. Oke. Terus dulu tuh kakak ada gak sih Kak mungkin salah satu kemenangan kakak tuh yang di saat itu tuh kakak baru ngerasa kayak wah ini gue mau serius gitu. Kayak kan pasti kan kakak kan bilang tadi udah sering menang ya. Ada kemenangan yang mana sih Kak yang membuat kakak tuh benar-benar jadi pengen serius gitu? Pas pertama kali juara 1. Oh itu di mana? Di mana ya? Pas di Bekasi. di Bekasi. Itu waktu itu tingkat apa tuh Kak? Tingkat belum nasional, saya pas masih kecil. Oh. Belum ada tingkat nasional, jadi pas di situ pas juara 1 kan senang pertama kali juara. Habis itu udah mulai serius deh latihannya, jadi berpikir bisa kayak buat masuk ke nasional. Ternyata bener ya akhirnya Bener ya. masuk nasional. Wah keren Keren banget banget. nih. Sesuai yang kakak bilang tadi, kakak kan pasti udah pernah sering banget juara nih. Gimana sih pas pertama kali banget nih kakak naik di podium? Kakak kerasa gimana sih perasaannya? Ya pasti seneng banget ya, abis itu bangga lah, juga nggak nyangka bisa juara, padahal pada saat itu lawannya bagus-bagus juga kan, tapi bisa juara ya seneng banget sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu waktu itu umur berapa Kak pertama kali menang? Umur Pradi ini tuh 8 tahun. Wow, 8 tahun.
Udah mah dari Keren kecil banget. berarti ya. Sekarang kakak umur berapa kak? 14. 14, 8, Waduh. 10 itu udah 2 tahun. 14 berarti 6 tahun ya kak sekarang. Iya. Udah 6 tahun ya. Wah, keren banget. Udah nyaris Keren. dua digit. Pengalamannya udah nyaris 2 digit. Sekarang aku mau nanya sama Kak Gafrel nih. Kan pasti ngeliatin temen sekolah sendiri bisa mewakili Indonesia keluar tuh pasti keren banget gak sih kak? Se-Indonesia aja tuh rasanya udah bangga banget kan. Ini udah se-Asia gitu. Terus gimana sih kak pandangan kakak sendiri atau perasaan kakak deh gitu melihat salah satu teman kakak yang di sekolah bisa bawa bendera Indonesia sampai ke se-Asia gitu kak? Dari saya perasaan saya sih sangat membanggakan bagi teman saya sendiri di SMP 148. Dia teman seangkatan saya mungkin baru pertama kali di sekolah SMP 148 ada atlet sekelas Anthony ini sampai ke nasional, bahkan sampai pernah mewakili Indonesia juga. Itu keren banget ya karena aku aja tuh ngeliatin teman aku tuh yang bisa sampai nasional aja sudah wah keren banget gitu. Pasti kan sebuah kebanggaan ya buat sekolah juga gitu. Betul. Karena aku lihat aja tuh yang nggak di 148 aja kagum gitu. Wah, keren banget bisa sampai sejauh itu. Oke, jadi masih Kak siapa? Kak Gafrel ya? Gabriel. Nah, jadi kan kakak ketua OSIS ya. Gimana sih peran OSIS tuh dalam mendukung anak-anak kayak Kak Akzar ini dalam bidang olahraganya itu? Kita selalu mendorong dan memberikan dukungan kepada mereka dengan cara kita selalu mengajak teman-teman lain untuk masuk ke kegiatan ekstrakurikuler. Kita di sekolah kan banyak nyediain kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu kita selalu buat ngajak, buat bantu pengurus eskul tersebut, buat merekrut orang baru. Itu ada programnya nggak sih kak yang khusus mungkin misalnya 1 minggu tuh harus nyobain satu olahraga gitu atau mungkin ada program khususnya gitu kak? Untuk program khusus sih nggak ada, karena kalau kayak buat nyoba program 1 minggu 1 eskul itu mungkin susah. Mungkin siswa-siswa lain tuh punya jadwalnya tersendiri, jadi mungkin mereka ada capeknya gitu. Berarti kalau untuk sekarang tuh cuma fokusnya untuk promosiin aja ya kak? Iya. Oke, berarti mengajaknya jalur mempromosikan. Oke, ada itu nggak sih kak mungkin OSIS tuh bisa ngebantuin misalnya mereka nyari info lomba gitu, OSIS ngebantuin juga nggak kak? Ada OSIS membantu buat mencari lomba. Biasanya sih sekolah-sekolah lain tuh menawarkan lomba ke IG kita. Nah, itu nanti panitia lomba yang di sana akan ke sekolah dan biasanya memberikan poster. Nah, poster itu yang bakal kita taruh di mading ataupun kita biasanya promosiin di status Instagram. Oke. Tuh berarti kalau misalnya ada event langsung nih di DM IG-nya ya. Di IG OSISnya langsung di DM. Oke, jadi lanjut pertanyaan ke-6 ya, buat Kak Akzar. Boleh? Jadi bisa ceritain nggak rutinitas latihan kakak tuh kayak gimana gitu? Soalnya sampai kakak tuh bisa loh dapetin beasiswa di klub Sarwenda. Jadi kalau pagi latihan jam 7 sampai jam 10. Itu kalau udah selesai mandi, makan, istirahat, siang lanjut latihan lagi jam 2 sampai jam 4. Habis itu istirahat, habis itu malam kadang ada latihan, kadang kalau nggak ada latihan buat kalau tugas sekolah. Berarti ini tiap hari ya kak? Iya, tiap hari. Oh, tiap hari. Tiap hari dari Senin sampai Jumat apa Senin sampai Minggu? Minggu biasanya, Minggu, Sabtu sama Rabu tuh biasanya. Kalau Minggu malam doang, kalau Sabtu pagi sama malam. Padet ya. Padat banget. Keren jadwalnya. banget nih masih bisa balance gitu ya, masih sempet ngerjain tugas gitu. Kayaknya tuh aku cuma duduk-duduk aja di rumah, kadang-kadang tugas masih ada aja gitu yang nyelip gitu kan. Pas sampai sekolah, emang ada PR gitu. Keren banget. Jadwalnya beda nggak sih kak antara kakak mau persiapan lomba sama hari biasa aja? Mungkin bukan dibedain waktunya, mungkin di latihannya lebih diberatin lagi, lebih dipaksa lagi. Oh, jadi lebih dikerasin gitu. Ya, lebih dikerasin. Ada kalau di luar itu kakak ada latihan fisik juga nggak kak? Kayak misalnya mungkin kakak nge-gym atau kakak ada lari gitu? Ada. Biasanya kalau fisik Rabu pagi, Sabtu pagi, sama latihan siang biasanya fisik. Misalnya Senin siang, Selasa siang, Kamis siang, Jumat siang. Berarti latihan badmintonnya aja tuh belum cukup, harus Iya. jaga juga nih ketahanan fisiknya. Stamina juga harus oke banget ya. Betul. Oke.
Terus aku mau nanya lagi nih sama Kak Azhar. Kan tadi kan kakak udah bilang tuh, kalau kakak tuh kalau malam kan ngerjain tugas ya. Tapi selain itu kan pasti ada juga tugas-tugas lain di sekolah yang kadang-kadang tuh suka numpuk gitu kan ya. Apalagi kan sekarang udah mau kelas 9 ya kak. Bener? Iya. Nah, gimana sih kakak tuh bisa ngebalance antara kakak bulu tangkis sama kehidupan di sekolah, kayak misalnya ngerjain tugas atau ada PR gitu. Gimana sih kak cara membagi waktunya gitu? Ya paling jangan kebanyakan main HP sih sama main game. Lebih banyak istirahat aja. Berarti semua awalnya dari Jadi HP. Jadi HP adalah sumber Banyak masalah. Itulah padat banget ya buat latihan pemilihan tuh. Tuh. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya masih seputar Kak Akzar ya. Jadi kan kakak ngerasa gak sih orang tua kakak support banget sama kakak sampai diikutin berbagai turnamen gitu? Iya. Nah, menurut kakak apa sih peran orang tua kakak dalam bidang badminton kakak ini? Perannya penting banget sih buat kalau misalnya lagi ngedown atau misalnya lagi jenuh, buat memotivasi biar semangat lagi latihannya. Penting banget sih. Jadi orang tua ini sepenting itu ya buat motivasi Iya. anak. Pasti sih, Yes, karena kan pasti. gimana pun juga kan kita pulang ke orang tua. Ya, aduh. Kadang-kadang tuh kalau misalnya udah capek pulang ngeliatin mama udah masak, kan aduh enak banget gitu. Pulang-pulang disambut dengan masakan yang enak. Ya. Gitu. mhm. Biasanya tuh juga enaknya tuh kalau misalnya udah habis capek seharian gitu kan latihan, pulang-pulang makan Ya, bareng. terus disambut dengan hangat gitu. Kalau selain support secara emosional ya, orang tua kakak tuh ada nggak sih misalnya mungkin karena kakak memutuskan untuk serius gitu ya, mungkin menambahkan latihan kakak atau mungkin minta pelatih lain gitu untuk melatih kakak, ada nggak sih kak kayak gitu? Mungkin secara fisiknya kali ya mungkin ngomongnya ya. Iya, kadang papa saya suka nambahin sendiri. Kayak kadang latihan fisik, kadang latihan teknik. Sebenernya latihan fisik kakak tuh gimana sih? Ada latihan sedo bola, ada besi, ada lari, ada sedo raket, Sedo raket. sama kelincahan. Oh, kelincahan. Kelincahan itu gimana kak? Kelincahan tuh kayak latih kaki biar kuat. Oh, jadi kayak kita tuh berpindah-pindah tempat gitu Iya, biar kayak kuat. agility. Oh, agility. Karena kan kalau misalnya bulu tangkis tuh harus cepet-cepet, kalau nggak nanti kok kayak keburu jatuh dong. Iya. Oke. Oke, jadi buat Kak Gafrel ya sekarang. Jadi apakah di SMP Negeri 148 ini tuh kayak ngeberi kebijakan khusus buat Akzar atau teman-teman lainnya supaya sering beraktivitas di luar sekolah gitu. Jadi kayak dia tuh bisa berprestasi meskipun jadwal latihannya padat. Tentu ada. Jadi kita memberikan jam belajar yang fleksibel untuk atlet-atlet muda seperti Azhar ini. Jadi dia kan punya jadwalnya tersendiri, dia punya latihannya sendiri. Jadi kita Bapak Ibu guru juga mentoleransi buat siswa seperti Azhar. Oh, jadi kayak ya dikasih support penuh lah ya. Ya. Wah, berarti keren banget nih ya udah bisa disupport gitu. Karena kan kadang-kadang mungkin kita juga agak keteteran gitu ya. Iya. Misalnya, aduh ada latihan, ada tugas, ada deadline, ada apa. Ternyata udah disupport. Oke. Tetaplah sekolahnya. Betul, sangat mantep nih ya 148 ini. Iya, betul. Terus masih sama Kak Gafrel nih. Sebagai teman, gimana sih kakak ngelihat kakak dan siswa lain melihat perjuangan Azhar selama ini? Kan pasti kan ngeliatinnya tuh wah suka latihan, terus pasti kan ada capek-capeknya juga gitu ya. Itu jadi motivasi gak sih kak buat kakak atau teman-teman kakak di sekolah? Tentunya pasti jadi motivasi ya kak. Soalnya Azhar ini punya latihan tersendiri. Dia tuh nggak kenal menyerah. Dia tuh pekerja keras. Jadi itu buat jadi motivasi kita untuk menjadi pekerja keras juga. Terus juga Azhar ini levelnya udah sampai nasional atau Asia ya. Jadi kita terpacu lah untuk mengikuti jejak Azhar, tapi lewat bidang yang lain, nggak cuma badminton. Itu kakak pernah gak sih kak mungkin ada satu momen nih yang sama Kak Azhar yang kakak tuh bener-bener ngeliatin itu terpukau terus kayak wah aku juga mau kayak gitu, ada gak sih kak? Saya pernah lihat cuplikan Azhar bertanding. Nah itu keren banget, Azhar bertanding jago banget. Nah itu membuat saya wah banget, dia nggak sia-sia. Jadi selama ini latihan, dia kerja keras, dan hasilnya tuh memuaskan sekali. Jadi itu yang jadi motivasi buat kita. Berarti Kak Azhar ini keren banget ya, bukan cuma berprestasi tapi juga menginspirasi. Waduh. Weh.
Jadi lanjut ya. Jadi masih ke Kak Akzar. Aku mau nanya, pasti hidup tuh nggak selalu mulus aja kan, pasti ada tantangan terbesar gitu lah. Nah, kakak pernah nggak sih ngalamin masa sulit itu pas lagi berkarir dalam bulu tangkis? Gimana kakak bisa ngatasin hal tersebut? Pernah sih pas lagi cedera. Pas lagi cedera kan itu 4 bulan kan. Ngedown lah apa di situ. Habis itu dituntut buat suruh juara-juara terus kan. Tapi kan mau gimana kan pada saat itu kan kaki lagi sakit kan. Habis itu udah di situ pas udah sembuh alhamdulillah ikut pertandingan bisa juara-juara terus. Waktu itu cedera apa kak? Cedera tumit. Kok bisa itu? Dikarenakan apa kak? Pada saat itu pas malamnya nggak ada apa-apa sih, pas paginya kan mau pemanasan kaki tiba-tiba sakit. Habis itu langsung pulang kan, langsung cek ini ternyata tumitnya ada masalah. Oh, itu kenapa kak? Tumitnya kekilir kah atau? Iya kayaknya deh. Oh, gitu. 4 bulan kak? Iya, habis itu setelah sembuh latihan sebentar, habis itu sakit lagi 2 bulan. Oh, itu kenapa kak yang 2 bulan itu? Berarti langsung Sama kayaknya deh. Soalnya latihan langsung dikerasin. langsung dikerasin. Oh, oke. Berarti sangat banyak naik turunnya ya. Karena hidup gak selalu mulus. Betul. Hidup itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawah lapangan. tanah. Oke. Terus masih sama Kak Azhar, apa sih yang kan pasti kan kakak tuh kalau misalnya cedera kan tadi kakak bilang 4 bulan, terus udah sembuh terus cedera lagi ya kak 2 bulan. Itu apa sih yang buat kakak tuh masih semangat gitu buat latihan bulu tangkis? Karena kan pasti kan kebanyakan orang tuh yang kalau misalnya udah cedera tuh kayak udah ngedown, terus akhirnya susah gitu naiknya. Apa sih yang membuat kakak tuh masih berpegang gitu? Ya saya juga mikir kan mungkin udah latihan bertahun-tahun masa cuman gara-gara cedera langsung berhenti kan. Mungkin bisa dicoba dulu, siapa tahu masih ada jalannya. Jadi coba jalanin aja dulu, siapa tahu bisa. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Itu kan pasti setelah cedera itu nggak bisa langsung keras lagi dong kak. Itu setelah cedera tuh masih ada waktu recovery tapi sambil latihannya nggak kak? Ada pas lagi kaki sakit mungkin latihan gym, habis itu latihan tepuk-tepukan doang sih. Jadi nggak latihan langsung keras. Oke. Oke, lanjut masih Kak Akzar ya. Nah, kan kakak pernah nyeritain kalau kakak pernah cedera ya. Nah, setelah pulih tuh kakak malah bilang bisa langsung ngeborong 4 medali gitu kan kak. Nah, itu gimana sih kak? Cara ngaturnya biar mental kakak tuh kembali lagi kayak awal. Gimana latihannya? Gimana kakak bisa memperbaiki diri buat lebih baik lagi? Mungkin udah lama nggak naik podium jadi mulai naik lagi pas udah sembuh semangatnya pengen naik ke podium lagi, kangen kan udah lama nggak naik podium. Jadi semangat lagi buat naik ke podium. Jadi kayak pengen menang, hasrat ini menang tuh jadi kayak ngalahin rasa takut buat gagal lagi ya kak? Iya. Waduh keren banget ya. Ternyata kuncinya adalah kangen podium guys. Podium. Kalau kangen podium pasti bisa-bisa aja. Bisa aja. Betul. Nah hal usahakan diri podium itu. Betul. Kan ada pepatah yang mengatakan when there's a will there's a way. Nah, ya kan kalau misalnya udah kangen podium pengen ketemu ya gimana ya? Harus diusahain dong kayak Betul. cewek yang ngejar cewek. Yang ada nggak sih kak yang berubah dari semenjak kakak cedera itu? Mungkin semenjak cedera tuh kakak jadi ngerasa kayak ada sesuatu yang berubah di cara berpikir kakak gitu, yang membuat kakak jadi lebih semangat buat menang gitu. Mungkin lebih semangat karena udah lama nggak latihan ini lagi. Habis itu ya lebih inilah pengen juaranya mulai ada lagi dan tambah semangat aja deh Jadi latihannya. hasrat buat juaranya tuh udah muluk-muluk banget kayak aku pengen juara ini, aku pengen banget. Jadi ya kecapaian gitu ya kak. Oke. Terus nih sekarang kita ke part yang paling aku tunggu-tunggu nih. Wadaw, apa tuh Ul? Aku tuh pengen tahu Kak Azhar, gimana sih rasanya pertama kali tahu kalau kalau kakak tuh mewakili Indonesia di Asia Junior Championship di Cina. Waduh di Cina. Ini udah Cina. paling kepo nih. Wah Cina Dari guys. awal kita baru rolling sampai sekarang ini nih yang paling aku kepoin gitu. Boleh dong Kak diceritain dikit? Pertama kali awalnya kaget sih, nggak nyangka. Soalnya nggak pernah main ke luar negeri kan. Jadi seneng banget pas itu. Jadi latihan langsung dipaksain aja buat ntar nggak mau malu-maluin nama Indonesia kan. Jadi seneng banget sih. Itu dapat lolos ke Cina itu setelah kakak menang 4 kali berturut-turut itu kak? Enggak, itu lolos dari ranking. Oh ranking. Soalnya kalau mau ikut nasional tuh harus ada ranking. Kalau nggak punya ranking nggak bisa. Dapat rankingnya dari mana kak? Dari ikut kejuaraan-kejuaraan harus juara-juara.
Oh, berarti dia tuh kayak ngumpulin kejuaraan Poin, gitu iya, ya? ngumpulin poin. Oh, oke, oke. Oke, lanjut. Karena tadi udah Kak Aksa terus nih. Sekarang kita beralih ke tos kita, Kak Gabriel. Nah, jadi menurut Kakak ini pelajaran apa sih yang bisa diambil dari ceritanya Kak Aksa ini kan dia ini kan sempat cedera. Terus dia tuh bangkit lagi gitu loh. Jadi dia pas cedera dia tuh kayak ngerasa aku harus bangkit lagi. Nah, Kakak menurut Kakak itu apa sih yang bisa diambil dari semangatnya Kak Azhar ini? Yang bisa kita ambil dari semangat Azhar ini tentunya kerja kerasnya Kak. Dari cedera tumit 4 bulan, terus cedera lagi 2 bulan itu cukup berat untuk perjalanan Azhar. Terus kita juga bisa ngambil kerja kerasnya karena kalau tanpa kerja keras Azhar nggak mungkin bakal balik lagi ke top performanya. Terus itu juga buat jadi inspirasi buat kita. Kalau kita sedang di bawah itu nggak selamanya kita di bawah. Jadi kita masih bisa peluang untuk ke atas. Betul, 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 betul. Berarti intinya adalah pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Itu harus ada sesuatu yang dipegang gitu ya, Iya. Kak ya. Berpegang teguh. Betul, karena itu susah banget sih. Aku juga beberapa teman aku kan juga ada yang pengalaman gitu ya sempat cedera. Terus mereka tuh beberapa bahkan ada yang nggak lanjut lagi gitu. Makanya aku ngeliat itu wah keren banget gitu. Setelah cedera nyaris setengah tahun berarti ya. Iya, setengah tahun. Ya 6 bulan itu bisa balik lagi terus bisa lolos bisa 4 kali menang berturut-turut. Itu keren banget sih. Sangat amat keren. Terus ya ternyata Gue. aku ada yang bisikin kita itu bakal ngeliat beberapa foto-foto nih. Wah, Foto apa tuh, foto-foto dari waktu Kak Azhar lagi tanding. Waduh, keren banget nih. Kepo gak sih? Kepo gak sih? Sobat Kepo banget, Pintar pasti kepo kepo banget. dong, ya kan? Oke. Ini dia. Berlaga di keren kejuaraan banget, junior oi. Asia. Ih, keren banget. Ini fotonya kayak lagi di itu, kayak lagi di Olimpiade. Kayak dilihat di TV-TV. Ayo Kak, first slide. Ting. Ting, 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 ting. Ayo Kak, waduh udah di. Nah, Waduh. sip. Ini yang sebelah kiri ini juara 2 kejuaraan nasional Polytron Gubernur Cup 2023. Terus sebelah kanannya Sirkuit Nasional Bali 2023 juga juara 2 ya. Boleh diceritain dikit Kak? Spalding, spal spill. Pas Come on. sirkuit Bali aja ya. Boleh. Boleh. Sirkuit Bali itu juga nggak nyangka bisa masuk semifinal. Soalnya pas sebelum itu di Batam kalah sama umur yang lebih muda, jadi agak ngedon di situ. Tapi pas di sini agak kaget bisa juara. Apalagi pas 8 besarnya kan set pertama sudah menang kan. Pada set kedua sepatu saya jebol. Habis itu saya bingung kan mau pakai sepatu siapa. Habis itu pas ada pemain dari tribun yang menonton memberikan sepatunya dan alhamdulillah saya set kedua kalah dan alhamdulillah set ketiga menang. Wah, Wow. Masya Allah, keren banget. Wah itu perjalanannya roller coaster banget pasti ya. Nah, abis menang set pertama, sepatunya jebol terus akhirnya menang lagi. Wah keren banget nih. Itu kalau yang satunya nih ada itu nggak sih Kak? Mungkin momen yang paling berkesan gitu yang Polytron Gubernur Cup ya. Sama-sama 2023 nih. Iya. Di tahun yang sama pula. Mungkin pada saat babak 16 kayaknya deh. Pas lawan Jarum Kudus itu pas set kedua saya udah bingung banget mau main kayak gimana, sama yang lebih muda kan tak panik gitu kayak takut kalah. Habis itu saya udah bingung, saya main biasa aja, alhamdulillah bisa menang rubber. Oke. Jadi kuncinya jangan panik ya, Betul. Oke lanjut Kak. Wah juara 3 kejuaraan nasional Kapolri aduh gimana tuh bacanya? Kapolri Cup. Nah, wah ini 2024 baru nih tahun baru. lalu nih. Oke. Boleh dong Kak diceritain dikit tuh Kak. Kalau itu juga saya awalnya nggak nyangka juga bisa masuk semi, soalnya pada saat babak pertama sudah lawan yang biasa saya kalah. Pada saat misalnya di pertandingan pada saat ketemu dia pas di situ menang, alhamdulillah. Pada saat babak kedua saya alhamdulillah menang rubber. Pada saat babak ketiga saya itu juga nggak nyangka menang, soalnya lawannya itu dulu pemain bagus. Habis itu saya juga mainnya biasa aja. Habis itu saya berusaha aja, yang penting berjuang, alhamdulillah bisa menang. Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. ini aku menariknya nih yang sampingnya Za. Nih, Sama bersama ginting. Ini ginting, ginting yang ke Olimpiade. Iya. Ini ketemunya gimana Kak? Pada saat saya mau ke Cina ketemu di sana. Itu bareng tandingnya di satu kompetisi. Dia kalau nggak salah ke
Cina apa Jepang gitu, nggak tahu deh. Keren banget. Keren banget ketemunya ketemunya di Udah airport. beda level. Betul, udah keren banget nih. Oke, lanjut Kak. Oke. Kejuaraan Wah, ini aku nggak bisa bacanya nih. Apa itu? Bahasa Thailand ya. Kejuaraan patung tani di Nah. Thailand. quarter final, terus sebelahnya Kejuaraan badminton Oh, ini yang Asia. di Oh, Cina. yang ini Oke. betul. Boleh Kak diceritain nih? Ini kayaknya nih yang aku Kayaknya yang paling tunggu-tunggu gong deh, yang paling gong ini. Mau denger dong. Kalau yang di Thailand mungkin harusnya saya bisa juara 3 ya. Soalnya pada saat set pertama udah menang pas quarter final kan. Pada saat set kedua saya juga udah unggul poinnya, tapi saya ngeblank error sendiri, akhirnya kalah rubber set. Jadi saya sangat menyesal. Berarti ini yang quarter final ini gugur di quarter final ya Kak? Iya. Tapi nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa masuk loh, udah ke sini sampai aja itu udah keren banget loh. Betul. Gak semua orang bisa, sumpah. Betul betul. Kalau yang satunya nih Kak yang di China, boleh Kak diceritain? Ini kayaknya nih yang Yang paling gong, yang tergong Betul, terus yang semuanya. tergong-gong ya. Gong banget. Kalau ini pas di Cina mungkin baru pertama kali ikut nasional, mainnya masih belum bisa lepas, masih tegang-tegang gitu. Jadi mainnya belum bisa lepas. Pada saat babak kedua langsung ketemu ranking 1 nasionalnya dari Dubai. Waduh Dubai. Jadi saya mainnya nggak bisa lepas, tegang terus. Habis itu ketekan terus, mainnya nggak bisa keluar dari main yang kayak tertekan gitu. Jadi saya kalah straight set. Oh, tapi akhirnya 16 besar Kak. Iya, 16 besar. Oke, masih ada nggak nih? Oh, Oh, ini yang ranking 3 Tunggal putra. nasional. Oh, boleh Kak ini diceritain dikit? Karena aku jujur kurang familiar ya sama sistem kayak Badminton. ininya buat badminton ya. Jadi boleh diceritain dikit Kak? Mungkin kalau badminton ini pakai kayak misalnya juara 1 misalnya mendapatkan 500 poin. Jadi juara 2 berapa poin gitu. Jadi kalau mau dapat ranking ya harus pertama harus baik juara. Habis itu kalau saya nggak juara, kalau ikut banyak pertandingan bisa juga masuk ke ranking situ. Oh, jadi itu kayak banyak ngumpulin poin ya, Iya, biar masuk banyak. rank gitu. Akumulasi gitu ya. Iya. Itu setiap perlombaan sama Kak. Misalnya nanti ranking 3-nya tuh 300, terus nanti ranking Beda tergantung pertandingannya. Oh, Misalnya ada pertandingan yang swasta, mungkin swasta nasional tuh poinnya dikit. Kalau sirkuit nasional tuh lumayan banyak, sedang lah. Tapi kalau Premier sama Kapolri Cup tuh banyak itu. Kapolri Cup paling banyak. mungkin istilahnya kalau di kita tuh kayak World Cup gitu lah ya. World Cup. World Cup. Nganggapnya. Oke, masih ada nggak nih Kak? Oh, udah done. Padahal aku masih kepo-kepo nih. Nanti lah ya, kita minta foto-fotonya lagi. Oke. Oh, keren banget nih. Udah ke Cina udah. Ke Thailand Thailand udah. udah. Mana lagi? Ke Dubai. Ketemu Dubai. Ketemu juara nasional Dubai udah. Oke. Wah, ini keren banget nih. Ketemu banyak banget orang yang keren-keren banget. Oke. Kan kita kan tadi udah ngeliat nih ya PPT-nya, udah diceritain juga sama Kak Azhar nih. Sekarang aku mau nanya sama Kak Gafrel. Dari semua cerita dan perjuangannya Kak Azhar, menurut Kakak tuh kenapa sih penting kita buat menghargai proses bukan cuma hasil gitu? Karena kan kita itu kan selalu diajarkan nikmatin aja prosesnya gitu kan. Jangan cuma kejar hasil tapi jalanin juga prosesnya. Menurut Kakak tuh itu kenapa sih penting Kak buat memperhatikan proses gitu? Pastinya penting banget, soalnya hasil itu adalah puncak dari karir, dan proses itu adalah lembah dari karir. Jadi kita harus selalu menghargai proses, karena kita nggak tahu proses yang dijalani Azhar itu gimana. Proses susahnya Azhar, proses cederanya Azhar itu berupa proses juga. Jadi kita nggak bisa cuma lihat Azhar bisa sampai Cina. Kita juga harus bisa ngelihat prosesnya juga. Karena kan kadang-kadang juga itu ya pelajaran-pelajaran itu dapetnya pas di proses ya, nggak cuman di hasilnya aja gitu. Oke, oh keren banget nih. Kalau Kakak sendiri ada nggak sih Kak Kak Gafrel sendiri Kak Gafrel ada nggak sih mungkin cerita yang membuat Kakak tuh jadi menghargai proses gitu? Mungkin salah satu Kakak pernah misalnya bikin tugas gitu terus susah banget tapi terus ternyata akhirnya nilainya bagus dan itu membuat Kakak jadi menghargai proses. Ada nggak sih kayak gitu? Di setiap ulangan saya pasti merasakan itu. Jadi tuh awalnya belajar itu saya malas banget belajar. Tapi kalau waktu itu pertama kali nggak belajar terus nilai itu langsung jeblok. Nah,
dari situ saya termotivasi untuk mau belajar. Jadi belajar itu emang ngebosenin ya mungkin ya. Ya. Untuk beberapa orang belajar tuh emang ngebosenin, tapi kita bisa lebih puas dengan hasilnya. Ya, jadi kita tuh harus belajar. Buat kalau mau hasilnya bagus ya harus belajar, harus nikmatin proses. Betul, harus berproses ya. Karena Ya, betul. gimana pun itu kalau misalnya ulet pengen jadi kupu-kupu harus lewat Dia kupu-kupu metamorfosis. dulu. Harus metamorfosis dulu ya enggak sih? Kan metamorfosis itu kan tetap sebuah proses. yang panjang juga. Betul. Oke, jadi kembali lagi ke juara kita, Kak Akzar. Nah, kan kakak udah ikutin banyak banget perlombaan nih, kejuaraan gitu. Nah, ada nggak sih yang paling berkesan di antara semuanya? Ya sirkuit nasional Bali, karena pertama kali juara Sirnas juga. Habis itu pada saat set pertama kan udah menang, set kedua sepatu tiba-tiba jebol. Itu pas set ketiga alhamdulillah bisa menang kan. Habis itu saya di situ kan biasanya yang lain kalau menang kan senang. Saya di situ nangis terharu soalnya sama pelatih saya juga nangis. Saya pertama kali saya juara Sirnas. Habis itu saya bisa masuk final lagi pas dari saat situ. Awalnya tuh udah kayak udah mau nyerah karena sepatunya jebol ya. Tapi ada hal yang tidak diduga-duga dateng. Nah, kayak menang. Iya. alhamdulillah. Penyelamat ya berarti Iya, itu berarti- keren banget itu. Aku kayaknya kalau misalnya jadi yang ngasih sepatu aku bakal bangga sih, kayak wah coba aja aku nggak ngasih sepatu gitu kayaknya. Bener, itu yang ngasih sepatu itu nggak salah orang sih ngasihnya. Ya betul. Sangat keren banget. Oke. Aduh, udah habis ya waktunya. Ya, aku masih mau yapping, Kak. Gak usah lah. Nanti kita habis ini yapping lagi. nggak apa-apa, Ya nggak kita sih? yapping lagi Harus habis ini. dong. Harus, kita wajib yapping tiap hari. Betul. Mungkin terakhir aku mau minta harapan dan pesan aja nih ya dari Kak Azza dan Kak Gafrel buat teman-teman sobat pintar yang di rumah. Boleh kata-kata mutiara atau mungkin ada itu apa namanya? Ungkapan yang ini Ungkapan, disampaikan. betul. Heeh. Mungkin harapan-harapan juga boleh. Siapa yang mau duluan, Kak? Coba. Azza? Silakan. Boleh. Untuk yang nonton tetap semangat terus lah pokoknya. Hargai proses, jangan lupakan proses. Hasil itu belakangan, tapi proses yang utama. Oke. Boleh Kak Azab? Untuk penonton tetap semangat aja, jangan pantang menyerah. Oke. Itu aja. Oke. Oke, jadi makasih ya kakak-kakak yang udah mau nyampein kayak pengalaman ataupun kayak jeripayah lah yang mau diceritakan oleh sama kita dan sobat pintar yang di rumah. Oke, makasih. Makasih Makasih. banyak ya. Makasih banget. Ini keren banget. Aku masih starstruck gitu. Oke. Buat sobat pintar yang mau juga menjadi bintang tamu di Biskop aja, kalian bisa menghubungi 0877 3996 2161. Sekali lagi 0877 3996 2161. Atau kalian bisa follow Instagram @dolanpodcast dan Jack Distik TV. Dan jangan lupa subscribe channel Jak Dis TV dan Dolan Podcast ya. Akhirnya kami berdua pamit undur diri. Aku Aulia Zahra. Dan aku Kunza Yasmin beserta seluruh tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri ya. Sampai Oke, ketemu lagi sampai di ketemu di Biskop aja. Bincang seru komunitas pelajar Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.